Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenita Ananda dengan NIM 210705061. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi Denial of Service. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah keamanan jaringan. Maka langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian Denial of Service atau DOS. Denial of Service atau DOS adalah serangan keamanan jaringan yang dilakukan dengan tujuan menghalangi atau mengganggu akses pengguna yang sah ke suatu layanan atau sumber daya sistem. Serangan DOS dilakukan dengan cara membanjiri sistem atau jaringan dengan lalu lintas yang sangat besar hingga membuatnya tidak dapat menangani permintaan yang diterima dari pengguna yang sah. Serangan DOS dapat menyebabkan kegagalan sistem atau jaringan, hilangnya data, dan bahkan kerusakan reputasi. Selanjutnya, jenis-jenis serangan DOS. Yang pertama, flood attack. Flood attack adalah serangan DOS yang dilakukan dengan membanjiri sistem atau jaringan dengan lalu lintas yang sangat besar. Serangan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan sejumlah besar permintaan ke server atau jaringan hingga membuatnya tidak dapat mengakomodasi permintaan dari pengguna yang sah. Flood attack dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti SYN flood, UDP flood, ICMP flood, dan HTTP flood. Yang kedua, distribute DOS atau DDoS. Distribute DOS atau DDoS adalah serangan DOS yang dilakukan oleh sekelompok penyerang yang tersebar di berbagai lokasi. Serangan ini dilakukan dengan cara mengirimkan lalu lintas yang sangat besar ke sistem atau jaringan hingga membuatnya tidak dapat berfungsi dengan baik. DDoS biasanya dilakukan dengan memanfaatkan botnet, yaitu jaringan komputer yang terinfeksi oleh malware dan dikendalikan oleh penyerang. Yang ketiga, spoofing. Spoofing adalah serangan DOS yang dilakukan dengan memanipulasi alamat IP atau MAC address dari paket data yang dikirim. Penyerang dapat memalsukan alamat IP atau MAC address untuk menyembunyikan identitasnya dan membuat server atau jaringan tidak dapat mengenali sumber serangan. Spoofing dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti IP spoofing, MAC spoofing, dan DNS spoofing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik-teknik serangan DOS. Teknik-teknik serangan DOS dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama, ping of death. Ping of death adalah teknik serangan DOS yang memanfaatkan celah keamanan pada protokol Internet Control Message Protocol atau ICMP. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan paket data ICMP dengan ukuran yang sangat besar melebihi kapasitas yang dapat ditangani oleh sistem target. Hal ini dapat menyebabkan sistem menjadi tidak responsif atau bahkan terjadi crash. Yang kedua, smurf attack. Smurf attack adalah teknik serangan DOS yang memanfaatkan celah keamanan pada Internet Protocol atau IP. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan permintaan ping ke broadcast address pada jaringan yang memiliki banyak host. Dengan menggunakan alamat IP palsu, hal ini dapat menyebabkan sistem menjadi tidak responsif karena menerima jumlah permintaan ping yang sangat besar. Yang ketiga, SYN flood. SYN flood adalah teknik serangan DOS yang memanfaatkan celah keamanan pada Transmission Control Protocol atau TCP. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan permintaan koneksi TCP ke server target dengan menggunakan alamat IP palsu. Hal ini dapat menyebabkan server menjadi tidak responsif karena sistem akan menunggu respon dari koneksi yang tidak akan pernah ada. Yang keempat ada HTTP flood. HTTP flood adalah teknik serangan DOS yang memanfaatkan celah keamanan pada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan permintaan HTTP yang berulang-ulang ke server target. Hal ini dapat menyebabkan server menjadi tidak responsif karena terlalu sibuk menangani permintaan yang sama. Yang kelima ada DNS amplification. DNS amplification adalah teknik serangan DOS
yang memanfaatkan celah keamanan pada protokol Domain Name System atau DNS. Serangan ini dilakukan dengan memanfaatkan server DNS yang terbuka dan dapat digunakan untuk memperbesar ukuran paket data yang dikirimkan ke server target. Hal ini dapat menyebabkan server menjadi tidak responsif karena menerima lalu lintas data yang sangat besar. Yang keenam ada Distribute Denial of Service atau DDoS. Distribute Denial of Service atau DDoS adalah teknik serangan DOS yang dilakukan oleh banyak komputer yang tersebar di berbagai lokasi. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan lalu lintas yang sangat besar ke sistem atau jaringan hingga membuatnya tidak dapat berfungsi. DDoS biasanya dilakukan dengan memanfaatkan botnet, yaitu jaringan komputer yang terinfeksi oleh malware dan dikendalikan oleh penyerang. Yang ketujuh ada Slow Low Risk. Slow Low Risk adalah teknik serangan DOS yang memanfaatkan celah pada protokol HTTP. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan permintaan HTTP dengan tujuan membuat server menunggu respon dari koneksi yang tidak pernah ada. Serangan ini berlangsung lama dan bertujuan membuat server menjadi tidak responsif. Yang kedelapan ada ICMP flood. Teknik serangan dilakukan dengan mengirimkan banyak ICMP echo request ke alamat IP target, sehingga target tidak dapat memproses permintaan lain yang masuk karena terlalu sibuk memproses permintaan ICMP yang datang. Yang kesembilan, UDP flood. Teknik ini mengirimkan banyak paket UDP ke target sehingga membuat target sibuk dalam memproses dan membalas paket-paket yang diterima, sehingga tidak dapat memproses permintaan lainnya. Yang ke-10 ada TCP/SCN flood. Teknik serangan ini mengirimkan permintaan koneksi TCP, yaitu Transmission Control Protocol, palsu ke target yang membuat target sibuk dalam memproses permintaan tersebut dan akhirnya tidak dapat memproses permintaan lainnya. Selanjutnya ada kerentanan dalam sistem. Kerentanan dalam sistem adalah kelemahan atau celah pada sistem komputer yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melancarkan serangan. Kerentanan ini dapat terjadi pada berbagai komponen sistem seperti protokol jaringan, sistem operasi, aplikasi, atau bahkan konfigurasi jaringan dan pengaturan keamanan yang tidak tepat. Penyerang dapat memanfaatkan kerentanan tersebut untuk mengambil alih sistem, mengubah atau mencuri data, atau melancarkan serangan DOS. Yang pertama, kerentanan pada protokol jaringan. Protokol jaringan adalah seperangkat aturan dan prosedur yang digunakan untuk mengirim dan menerima data di jaringan komputer. Beberapa protokol jaringan memiliki kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melancarkan serangan DOS seperti ICMP flood attack pada protokol ICMP atau SCN flood attack pada protokol TCP. Selain itu, serangan terhadap protokol jaringan lain seperti UDP dan DNS juga dapat dilakukan untuk melumpuhkan sistem. Yang kedua, kerentanan pada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengendalikan seluruh aktivitas pada komputer. Kerentanan pada sistem operasi dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengambil alih atau merusak sistem. Beberapa contoh kerentanan pada sistem operasi termasuk buffer overflow, eksekusi kode yang tidak sah, atau kerentanan pada driver perangkat keras. Yang ketiga ada kerentanan pada aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu pada sistem komputer. Kerentanan pada aplikasi dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengambil alih sistem atau mencuri data. Beberapa contoh kerentanan pada aplikasi termasuk SQL injection, cross-site scripting atau XSS, atau remote code execute atau RCA. Yang keempat ada kerentanan pada konfigurasi jaringan dan pengaturan keamanan. Konfigurasi jaringan dan pengaturan keamanan yang tidak tepat dapat meningkatkan resiko terjadinya serangan DOS.
Beberapa contoh kerentanan pada konfigurasi jaringan dan pengaturan keamanan, termasuk konfigurasi firewall yang tidak tepat, penggunaan password yang lemah atau default, atau tidak adanya patch dan update keamanan pada sistem. Pentingnya untuk memahami dan mengatasi kerentanan dalam sistem untuk mencegah terjadinya serangan DOS. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbarui sistem secara teratur, memastikan pengaturan keamanan yang tepat, dan menggunakan teknologi keamanan seperti firewall dan antivirus. Selain itu, memahami teknik-teknik serangan DOS dan mempelajari cara mengatasi serangan juga penting untuk meningkatkan keamanan sistem. Selanjutnya ada dampak dan konsekuensi serangan DOS. Serangan denial of service atau DOS biasanya menyebabkan dampak dan konsekuensi yang serius bagi organisasi yang menjadi sasaran. Berikut ini adalah penjelasan mengenai dampak dan konsekuensi serangan DOS. Yang pertama, gangguan layanan. Serangan DOS dapat menyebabkan gangguan layanan yang disediakan oleh sistem atau situs web tidak dapat diakses oleh pengguna atau pelanggan. Ini dapat merugikan bisnis, apalagi jika bisnis tersebut bergantung pada akses internet. Jika serangan DOS terus berlanjut dan layanan tidak dapat dipulihkan, hal ini dapat menyebabkan bisnis mengalami kerugian finansial yang sangat signifikan. Yang kedua, kerugian finansial serangan. DOS dapat menyebabkan kerugian finansial bagi organisasi yang menjadi sasaran. Kerugian dapat berasal dari biaya untuk memulihkan layanan yang terkena dampak serangan, kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memberikan layanan, atau kerugian reputasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan pada organisasi tersebut. Yang ketiga, hilangnya data. Serangan DOS juga dapat mengakibatkan kehilangan data. Jika serangan DOS mengakibatkan kerusakan pada sistem, data yang disimpan di dalamnya dapat hilang. Selain itu, serangan DOS yang dilakukan dengan tujuan mencuri informasi atau merusak data juga dapat menyebabkan kehilangan data yang signifikan. Yang keempat, kerusakan reputasi. Serangan DOS dapat merusak reputasi suatu organisasi yang menjadi sasaran. Jika layanan yang disediakan oleh organisasi menjadi tidak tersedia, atau untuk jangka waktu yang lama, pelanggan dapat kehilangan kepercayaan pada organisasi. Hal ini dapat berdampak pada bisnis di masa depan dan membuat organisasi menjadi sulit untuk dapat dipercaya kembali. Yang kelima, dampak pada kinerja dan efisiensi. Serangan DOS juga dapat mempengaruhi kinerja dan efisiensi sistem atau situs web yang menjadi sasaran. Jika serangan DOS membebani sistem atau situs web yang ditargetkan, hal ini dapat mengurangi kinerja dan efisiensi sistem atau situs web tersebut. Jika hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, organisasi dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan operasinya secara efektif. Selanjutnya, teknik deteksi dan pencegahan. Teknik deteksi dan pencegahan serangan denial of service atau DOS merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan jaringan. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa teknik deteksi dan pencegahan serangan DOS. Yang pertama, firewall. Firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang bertugas untuk melindungi jaringan dari serangan eksternal yang tidak diinginkan. Firewall melakukan ini dengan memblokir lalu lintas yang tidak dikenal, memeriksa paket data yang masuk dan keluar dari jaringan, serta menerapkan kebijakan keamanan yang telah ditentukan. Yang kedua, Intrusion Prevention System atau IPS. IPS adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang menangkap dan mencegah serangan sebelum mereka mencapai jaringan. IPS memonitor lalu lintas jaringan secara real-time untuk mencari tanda-tanda serangan dan mengambil tindakan pencegahan dengan memblokir atau membatasi lalu lintas yang mencurigakan. Yang ketiga, Intrusion Detection System atau IDS. IDS adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan pada jaringan.
IDS memantau lalu lintas jaringan dan mencari-cari tanda-tanda serangan seperti pola lalu lintas yang tidak biasa atau serangan brute force. Setelah mendeteksi serangan, IDS akan memberikan notifikasi ke administrator jaringan. Yang keempat ada synchrolling. Synchrolling adalah teknik yang digunakan untuk mencegah serangan DDoS dengan memindahkan lalu lintas dari sumber serangan ke server yang aman. Teknik ini dilakukan dengan membuat alamat IP palsu yang terlihat seperti sumber serangan dan mengalihkan lalu lintas ke server yang aman. Yang kelima, redundancy. Redundancy adalah prinsip desain jaringan yang menghilangkan titik kegagalan tunggal dan mengurangi dampak serangan DOS. Misalnya dengan menggunakan server cadangan yang dapat mengambil alih tugas server utama jika server utama gagal atau terkena serangan DOS. Yang ketujuh atau yang keenam maksud kami, yaitu pembatasan lalu lintas. Pembatasan lalu lintas adalah teknik yang digunakan untuk membatasi jumlah lalu lintas yang diperbolehkan masuk ke jaringan. Teknik ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti router dan firewall yang dapat membatasi jumlah permintaan yang diterima oleh server atau memblokir lalu lintas dari alamat IP yang mencurigakan. Yang ketujuh, peningkatan skalabilitas. Peningkatan skalabilitas adalah prinsip desain jaringan yang dapat membantu mengatasi serangan DOS dengan meningkatkan kemampuan jaringan untuk menangani lalu lintas yang lebih besar. Misalnya dengan menggunakan load balancer untuk mendistribusikan lalu lintas ke beberapa server. Kombinasi dari beberapa teknik di atas dapat membantu mencegah dan mendeteksi serangan DOS. Namun, tidak ada solusi tunggal yang dapat melindungi jaringan dari semua jenis serangan DOS. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengikuti praktik keamanan terbaik dan terus memperbarui sistem keamanan jaringan. Selanjutnya ada studi kasus serangan DOS. Studi kasus yang pertama yaitu salah satu studi kasus serangan DOS yang terkenal adalah serangan terhadap situs web GitHub pada tahun 2018. GitHub adalah platform yang digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk menyimpan dan berbagi kode sumber. Pada tanggal 28 Februari 2018, situs GitHub mengalami serangan DOS atau DDoS yang menyebabkan situs tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna. Serangan ini merupakan serangan DDoS terbesar yang pernah terjadi pada saat itu. Dengan volume lalu lintas mencapai lebih dari 1,3 terabytes per detik, serangan ini dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan pada protokol Mencharge yang memungkinkan pengguna merefleksi amplifikasi, di mana penyerang mengirimkan permintaan palsu ke server. Mencharge dengan menggunakan alamat IP palsu untuk memperbesar ukuran respon yang dikirimkan oleh server. Untuk menangani serangan ini, tim keamanan GitHub bekerja sama dengan penyedia layanan jaringan dan membuka beberapa jalur pengiriman lalu lintas tambahan untuk memecah lalu lintas dan meminimalkan dampak serangan. Selain itu, mereka juga memblokir permintaan keluar dari server Mencharge yang dikendalikan oleh penyerang dan melakukan mitigasi pada sisi infrastruktur mereka sendiri. Setelah beberapa jam, serangan berhasil ditangani dan situs web GitHub dapat diakses kembali. Teknik pencegahan yang digunakan oleh GitHub termasuk menggunakan teknik synchrolling untuk mengalihkan lalu lintas dari sumber serangan, penggunaan firewall untuk membatasi lalu lintas masuk, dan pembaruan sistem untuk mengurangi kerentanan pada protokol Memcha. Mereka juga telah mempersiapkan diri dengan menjalankan latihan serangan DDoS secara rutin untuk meningkatkan kemampuan tim keamanan dalam menangani serangan. Studi kasus lain yang kedua yaitu salah satu studi kasus serangan DOS terkenal terjadi pada tahun 2016, di mana situs web layanan streaming video terkenal yaitu Netflix mengalami serangan DDoS yang mengakibatkan layanan menjadi tidak tersedia selama beberapa jam. Menurut laporan, serangan DDoS tersebut melibatkan penggunaan botnet
yang terdiri dari ribuan perangkat IoT atau Internet of Things yang terinfeksi malware dan disusun untuk menyerang infrastruktur DNS atau Domain Name System. Netflix segera merespons serangan tersebut dengan mengimplementasikan tindakan pencegahan yang kuat dan meningkatkan kemampuan mitigasi serangan DDoS mereka. Netflix juga bekerja sama dengan penyedia layanan DNS dan prosedur perangkat IoT untuk meningkatkan keamanan infrastruktur mereka. Beberapa cara lain yang dapat digunakan untuk mengatasi serangan DDoS adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat keamanan sistem dan jaringan dengan melakukan update keamanan terbaru dan menggunakan perangkat lunak keamanan yang kuat seperti firewall, IPS, dan IDS. Yang kedua, memiliki rencana pemulihan bencana yang jelas dan dapat diuji coba secara rutin agar dapat dengan cepat merespons serangan DOS dan mengembalikan layanan dalam keadaan normal. Yang ketiga, menggunakan teknik synchrolling untuk memblokir lalu lintas dari sumber yang mencurigakan dan dapat mengalihkan ke alamat IP palsu untuk mengurangi dampak serangan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan pelatihan pegawai tentang serangan DOS dan cara mengidentifikasi dan juga melaporkan serangan jika terjadi. Dalam kondisi serangan DOS yang terjadi, respon yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak serangan tersebut dan mempercepat pemulihan layanan dalam keadaan normal. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mempersiapkan diri dengan baik dan melindungi sistem dan jaringan mereka dari serangan DOS. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.